ilmu tadi atau referensi tadi kita dapatkan dari membaca. Perbanyak membaca, perbanyak mengamati, maka insya Allah hasil tulisan-tulisan yang kita lakukan atau yang kita tuliskan tadi, maka itu akan menjadi enak dibaca, ngalir, lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Catur Misrianto. Pada kesempatan malam hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah bertanya melalui story Instagram saya. Jadi pada kemarin malam saya melakukan atau meminta pertanyaan ya kepada teman-teman di story Instagram saya seputar dunia penulisan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang bertanya seputar cara menulis buku. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah akan saya jawab. Tapi sebelum saya jawab pada kesempatan malam hari ini, saya juga akan memperkenalkan karya buku saya ya, yang kemarin insya Allah saya akan tunjukkan pada hari ini. Ada sekitar 5 buah buku yang udah saya tulis selama 2 tahun belakangan ini. Yang pertama, ini buku pertama saya, berjudul Bahagia Itu Sederhana. Kemudian yang kedua, Teruntuk Pemuda Tangguh. Yang ketiga, ini saya ikut nulis kolaborasi nasional, Kata Dunia Tentang Perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu Berpikir Tentang Masa Lalu. Kemudian yang keenam, ini juga ikut nulis kolaborasi ya bersama Ustadz Zailani Beki, yaitu tentang Don't Be Sad, Allah Loves You. Nah, alhamdulillah pada 2 tahun belakangan ini saya sudah bisa menghasilkan 5 buah buku, yang dari 5 buah buku itu tentunya banyak pengorbanan, banyak suka duka yang saya rasakan, sehingga terbentuklah buku-buku yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua. Maka pada kesempatan kali ini ya, di awal-awal video ini, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, saya akan sharing ya, saya akan bercerita bagaimana proses saya dulu, proses awal saya hingga tertarik di dunia kepenulisan. Oke, jadi pada awal tahun 2018 2017 kalau nggak salah, saya lupa ya. Kayaknya 2017 saya semester 2 di kelas 2 SMP. Ya, sekolah saya kedatangan guru ya. Kedatangan guru, dan guru itu adalah seorang penulis buku. Ya, beliau Ustadz Zailani Beki. Kemudian dilanjut saya membaca karya-karya beliau. Saya melihat karya-karya beliau yang begitu luar biasa menginspirasi anak-anak muda. Saya baca buku-bukunya pada waktu itu. Jadi ketika saya baca itu saya mulai tertarik gitu untuk terus membaca buku. Walaupun ya nggak terlalu tertarik sih, paling ya cuma ngeliat halaman awal, halaman terakhir, profil penulis, isinya pun saya lompat-lompat. Intinya saya suka untuk awal-awal ya melihat seperti itu. Jadi saya buka, saya lihat fotonya. Lama-lama saya tertarik untuk ikut nulis buku. Nah, awal saya menulis buku itu tentang cerita dongeng dulu awal-awal. Ketika cerita dongeng itu saya tulis, Masya Allah ya, rintangan dan halangan terus saya hadapi, dari mulai kehabisan kalimat atau kehabisan cerita,
atau kekurangan dalam saya menulis seperti tanda baca atau kata-kata yang mungkin itu tidak selayaknya dipakai di dalam kepenulisan saya. Jadi ya ketika saya juga mulai banyak belajar, mulai melihat-melihat karya yang lainnya, dan setelah saya menulis tentang cerita dongeng tadi, setelah 3 bulan, setelah 3 bulan itu saya nulis apa dongeng itu tadi, ternyata saya berhenti ya gara-gara kehabisan kata tadi yang pertama. Ya saya bosen juga, kok yang dibahas ini aja gitu dalam buku saya. Akhirnya saya berhenti nulis dongeng itu, bukunya saya taruh, dan saya beralih untuk menulis yang lain ya selain dongeng. Akhirnya saya terserah menulis apa saja yang saya dapatkan, saya catat di buku, dan buku itu sampai sekarang ya masih saya simpan. Karena saya awal-awal dulu punya laptop sebenarnya, cuma laptopnya rusak gara-gara salah saya sendiri, salah penggunaan. Ketika penulisan buku itu saya sempat berhenti beberapa bulan karena pada waktu itu saya memasuki jenjang akhir ya di SMP kelas 3. Saya harus menghadapi ujian nasional. Jadi pada waktu itu saya vakum tidak menulis selama 3 bulan kurang lebih. Dan setelah itu saya lanjut hingga SMA. Alhamdulillah saya naik ke kelas 2 SMA itu, buku perdana saya Bahagia Itu Sederhana, alhamdulillah selesai saya tulis. Nah, dari buku-buku awal itu saya tulis ya, rintangan Masya Allah begitu banyak, dari mulai keterbatasan saya memiliki teknologi ya atau memiliki laptop. Jadi pada waktu itu saya mondok, saya tuh rela harus izin ketika liburan, saya harus rela pergi ke warnet untuk menyewa komputer ya, yang pada waktu itu 1 jamnya itu 3.000. Namun karena warnet itu jauh dari pondok saya, jadi saya harus mengeluarkan ya uang juga untuk biaya transportasi. Selama 1 minggu, alhamdulillah berhasil saya ketik buku pertama saya ya. Dan ketika itu saya langsung senang, langsung cepat-cepat saya kirim ke penerbit, dan tidak main-main saya langsung mengirim ke penerbit besar. Dan ala kulihal akhirnya buku saya ditolak di penerbit itu ya pada waktu itu, karena ya keterbatasan tadi, kekurangan yang dimiliki oleh saya karena saya penulis pemula. Akhirnya pada saat itu tulisan saya yang saya kirim ditolak oleh penerbit, dan karena itu akhirnya saya memutuskan untuk mengirim buku saya tadi, naskah buku saya tadi, ke penerbit kecil yang mana biaya penerbitannya saya sendiri yang nanggung. Alhamdulillah akhirnya pertama kali cetak ya itu udah tembus di angka 70 eksemplar, dan alhamdulillah dari hasilnya itu bisa saya gunakan untuk membeli handphone yang sekarang saya gunakan untuk merekam. Disusul buku yang kedua. Ini buku kedua malah tipis, sekitar 80 halaman. Tapi tipis-tipis kayak gini dia tembus ke penerbit mayor atau penerbit besar, guys. Alhamdulillah penerbit besar. Hingga saat ini buku-buku ini ya masih terpajang ya, masih terpajang di toko buku besar. Disusul buku yang ketiga saya. Buku yang ketiga itu ini, Kata Dunia Tentang Perempuan ya. Ini saya waktu itu ngikut antologi quotes nasional diadakan oleh Lantip Pustaka pada saat itu. Terus kemudian disusul buku saya yang keempat, Berpikir Tentang Masa Lalu. Ini tentang quotes juga, sekitar 80 halaman juga isinya. Terus yang terakhir tadi ya, Don't Be Sad. Ini saya ikut nulis kolaborasi bareng Ustadz saya, Ustadz Zailani. Dan alhamdulillah dari kelima buku ini pada saat tahun lalu ya, tanggal berapa itu saya lupa. Pokoknya waktu masih ada pandemi virus corona awal-awal itu,
saya sempat dimintai untuk mengisi seminar tentang bedah buku saya yang pertama ini tadi, bedah buku Bahagia Itu Sederhana, yang diadakan oleh pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Alhamdulillah saya bisa mengisi materi di acara bedah buku, di seminar bedah buku. Alhamdulillah dari karya-karya saya itu, rintangan-rintangan yang saya hadepin begitu banyak sekali. Dia mau kita ngeluh ya gimana, namanya juga kita kan memiliki keinginan, memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penulis buku, ya mau nggak mau semua pengorbanan yang itu menurut kita sangat menyiksa, tapi yang mau nggak mau kita harus lakukan. Karena kalau kita hanya sebatas keinginan, tidak kita realisasikan, ya cita-cita itu tidak akan pernah terwujud. Jadi alhamdulillah cita-cita saya menjadi seorang penulis buku, melalui karya-karya buku ini, alhamdulillah dengan kerja keras dan doa kepada Allah tentunya membuahkan hasil yang itu alhamdulillah bisa saya nikmati hingga saat ini. Hingga saat ini saya diamanai juga mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran, alhamdulillah. Dan luar biasanya lagi kepada teman-teman, saya berterima kasih atas dukungan, atas support dari teman-teman semua. Ya, dari dunia kepenulisan yang saya miliki ini, keterbatasan saya miliki ini, tentunya bisa memberikan yang terbaik, bisa bermanfaat bagi sekitar, dan semoga apa yang saya lakukan ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin menulis buku, atau yang ingin berkarya lainnya, entah di dunia per-YouTubean atau dunia kepenulisan. Insya Allah kita sama-sama saling belajar di sini. Oke, lanjut saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram saya ya, dari teman-teman semua. Yang pertama dari @Hariyati Nurani, apa motivasi kamu terbesar menjadi penulis? Ya, dari awal tadi udah saya singgung sedikit. Jadi menulis itu adalah salah satu hal yang memang harus kita miliki. Karena apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, menulis adalah hal yang harus kita miliki. Kayak pembahasan yang sebelumnya saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, motivasi terbesar saya menulis itu adalah ingin berbagi kepada teman-teman. Motivasi terbesar saya menulis itu karena ingin menyampaikan kebaikan kepada teman-teman semua. Kenapa bisa menyampaikan kebaikan? Padahal diri saya sendiri masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, masih banyak yang itu harus dibenarkan sendiri pada diri saya. Kenapa saya harus menulis? Jadi dengan menulis tadi, dengan kita menyampaikan kebaikan tadi, maka diri kita sejatinya juga di situ juga akan berubah. Diri kita di situ juga sama-sama ingin memperbaiki diri. Jadi saya menyampaikan lewat tulisan, saya menyampaikan lewat ucapan, saya menyampaikan lewat perbuatan, maka diri saya juga di situ harus berubah, harus ikut berubah. Jadi ketika saya salah ketika saya di sini, tapi saya menyampaikan kepada teman-teman, kita loh harus begini, kita harus seperti ini, kita harus segini, kayak gini, seperti ini. Nah, maka di situ otomatis saya juga akan berubah. Itu motivasi yang insya Allah saya dasarkan di awal-awal saya menulis buku hingga sekarang insya Allah. Kemudian yang kedua dari @nuaris.batistan_. Tips tulisan bagi pemula katanya. Tips tulisan bagi pemula. Untuk tips tulisan bagi pemula sebenarnya ya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ada yang dia memang harus seperti ini, atau dia harus mendengar, atau dia harus mempelajari dari orang-orang yang sudah berhasil misalnya. Nah, salah satu tips-tips itu juga sebenarnya tergantung dari kitanya bagaimana. Saya ngasih tips misalnya, tipsnya itu kita pertama harus membaca,
harus mendengarkan, harus mencatat. Bisa jadi tips yang saya sampaikan ini tadi berbeda dengan pemikiran-pemikiran penulis yang lainnya atau pemikiran-pemikiran kalian. Jadi untuk tipsnya sendiri, kalau untuk saya yang pertama membaca, kemudian yang kedua ya menulis, kemudian yang ketiga kita harus mengamati. Jadi kalau kita ingin menulis, jelas kita harus memiliki kata-kata. Dan kata-kata yang kita dapatkan itu berasal dari kita membaca. Cukup itu insya Allah untuk kita para pemula, para penulis pemula, insya Allah bisa menjadi seorang penulis buku. Oh seperti ini langkah-langkahnya. Oh seperti ini harus yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tips-tipsnya ya kita sendiri aja. Bagaimana cara-cara kita untuk bisa menjadi seorang penulis buku itu seperti apa. Kemudian dari selanjutnya yaitu @zahri.septiani22. Cara mengatasi buntu atau hilang ide di tengah-tengah penulisan yang bikin males untuk lanjut. Bagaimana cara-caranya? Saya sendiri juga pernah sih merasa males untuk menulis, untuk lanjut males karena kurang motivasi atau kurang semangat atau lain sebagainya, bisa dari karena ada masalah-masalah yang kita miliki misalnya. Pernah saya juga merasakan seperti itu. Jadi untuk cara mengatasinya itu kita kembali ke tujuan kita awal, kembali ke motivasi kita awal. Apa sih yang menjadi motivasi kita sebagai seorang penulis itu apa? Jadi kalau kita sudah kembali ke motivasi, ke tujuan kita awal untuk menulis itu apa, maka dari situ semangat kita akan bangkit. Maka dari situ gairah kita untuk menulis kembali lagi. Nah, maka pentingnya motivasi tadi, motivasi kita untuk menulis buku atau semangat kita untuk menulis buku itu harus kita catat. Kita tempel di tempat kerja kita atau ruang belajar kita. Agar apa? Agar ketika kita malas, ketika kita lagi bosan dalam menulis, kita bisa membaca motivasi kita, mengatasi semangat kita untuk menulis lagi. Maka di situ penting, kita harus kembali ke motivasi awal kita harus kembali ke tujuan awal kita sebagai seorang penulis itu apa. Jadi motivasi itu sangat penting sebenarnya bagi kita. Selanjutnya dari @bta_ram. Bagaimana cara kita menulis agar menarik untuk dibaca, Bang Catur? Bang Catur. Jadi ini sama aja ya tadi ke tipsnya. Bagaimana menjadi seorang penulis pemula, tapi di sini levelnya agak naik supaya menarik dibaca oleh orang lain. Ya, dari menarik itu tadi ya cara kita dalam menyampaikan itu seperti apa. Apakah kita harus monoton kita dalam menyampaikan? Apakah ada senda gurau? Apakah ada hiburan? Apakah ada permainan dalam kita menyampaikan tadi tulisan? Itu tergantung kita sendiri. Tapi supaya banyak orang yang minat membaca buku kita atau suka membaca buku kita, yaitu yang pertama kita harus memiliki referensi dulu atau memiliki ilmu-ilmu yang itu akan kita tulis. Nah, ilmu tadi atau referensi tadi kita dapatkan dari membaca. Perbanyak membaca, perbanyak mengamati, maka insya Allah hasil tulisan-tulisan yang kita lakukan atau yang kita tuliskan tadi, maka itu akan menjadi enak dibaca, ngalir, lembut, tanpa ada kaku. Oh titik komanya salah, itu wajar ya. Wajar kalau titik komanya salah. Karena untuk awal-awal yang penting semangat dulu kita menulis. Untuk memperbaiki titik koma, salah baca itu urusan belakang. Yang penting kita semangat dalam menulis tadi. Jadi itu sebenarnya untuk tipsnya itu sendiri ya tergantung pada diri kita. Untuk niatnya sendiri tergantung pada diri kita. Bagaimana kita dalam menyikapi itu semua. Bagaimana semangat kita, bagaimana motivasi kita untuk kita menjadi seorang penulis buku. Jadi pada teman-teman semua tetap semangat, tetap optimis. Jangan patah semangat dalam kita untuk menulis buku. Buktikan bahwa kita walaupun anak yang terlahir di desa, anak yang
digolongkan dalam ekonomi berkecukupan, atau anak yang terlahir ya misalnya tidak sempurna, tapi tunjukkan bahwa kita mampu. Allah itu menciptakan hamba-hambanya itu dalam bentuk yang sempurna. Maksudnya apa? Dia ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dia ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka dari kelebihan itu tadi, jangan menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Karena dunia ini berputar. Dunia ini berputar. Kita kadang di atas, kadang di bawah. Bisa jadi kita menjadi orang besar, kita sombong. Tahu-tahu besoknya kita jadi orang yang bawah, kan nggak tahu. Kita sekarang orang di bawah, kita bersyukur. Kita terus mensyukuri nikmat Allah tadi. Nggak taunya kita menjadi orang yang di atas. Kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Itu hanya rahasia Allah. Tugas kita hanya ikhtiar dan berusaha. Semua kita serahkan kepada Allah. Bagaimana takdir Allah itu? Kita ingin menjadi seorang penulis, semua udah kita lakukan, semua usaha telah kita laksanakan, tapi takdir kita nggak jadi seorang penulis ya. Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa jadi seorang penulis. Tapi kalau keinginan kita udah kuat, usaha kita udah kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, mohon semohon-mohonnya kepada Allah, insya Allah kita akan terkabul menjadi seorang penulis buku. Karena saya dulu juga nggak ada cita-cita ingin menjadi seorang penulis buku. Saya menjadi seorang penulis buku, cita-cita itu muncul ketika saya SMP. Mulai dari kelas 2 SMP. Baru cita-cita ingin menjadi seorang penulis buku muncul. Jadi nggak ada semua itu yang instan. Cita-cita, keinginan yang instan itu nggak ada. Nggak seperti kita memasak sarimi itu nggak. Kita ingin cita-cita kita terwujud, kita kerja keraskan. Kita ingin memiliki sesuatu, kita kerja keras. Jangan patah semangat, jangan mau enaknya. Intinya kerja keras dan berdoa kepada Allah adalah kunci kita sukses dunia dan akhirat. Jadi itu teman-teman, dan buat teman-teman semua yang mau bertanya lagi, entah itu seputar dunia penulis atau dunia YouTube, silahkan follow Instagram saya @catur__ps, DM saya atau melalui Instastory saya. Teman-teman mau request apa, mau minta membuatkan video apa, insya Allah saya buatkan. Terima kasih telah menonton video panjang saya ini. Terus ikuti terus video-video saya ini. Saya minta kritik dari teman-teman atas kekurangan video saya ini, karena baru awal-awal ini saya mau buat video yang panjang, membuat video yang ngobrol seperti ini, mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan dari ucapan saya, dari tingkah saya, atau dari kekakuan diri saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara saya dalam berbagi di dalam dunia penulisan ini terus berjalan, terus bisa saya lakukan, bermanfaat buat teman-teman dan buat diri saya sendiri. Saya mohon doanya kepada teman-teman, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.